Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya, Riki Darmawan. Di video kali ini, saya akan berikan tutorial cara pembuatan form login beserta session ya, dan juga JavaScript validation. Oke, biar gak lama-lama langsung saja ke programnya. Oke, pertama-tama kita buat dulu foldernya ya. Kita kasih nama saja form login. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan Bootstrap 4. Jadi buat teman-teman yang bingung bagaimana cara menggunakan Bootstrap 4 itu sudah ada tutorialnya di video sebelumnya. Kalian tinggal tonton saja ya. Jadi sekarang saya akan langsung menggunakannya. Buat kalian yang bingung bisa nonton lagi video saya yang sebelumnya. Oke, di sini sudah ada Bootstrap 4 ya. Kita bungkus lagi dengan folder, kasih nama asset biar tidak tercampur. Jadi CSS sama JavaScript-nya ada di folder asset. Oke, sudah. Dan kita buka form login. Oke, pertama-tama yang kita butuhkan untuk membuat form login itu yang pertama itu formnya untuk login ya, kemudian database untuk mencocokkan ketika mau login, username atau password, data-data seperti itu yang ditampung. Oke, kita masuk ke PHP MyAdmin. Jangan lupa hidupkan sumnya ya. Jadi di sini saya sudah hidup sumnya. Kemudian kita buat database baru ya, login. Kita buat database dengan nama login. Oke, sini sudah selesai. Kemudian kita buat tbl akun ya. Mungkin kita buat tabel akun ya. Kolomnya 4. Oke. Kita buat ID akun, username, kemudian password, kemudian nama lengkap. Jadi yang dibutuhkan itu 4 mungkin. Terserah teman-teman, kalau kalian butuh lebih nggak apa-apa. Kita kasih varchar ya, username sama password ini, nama lengkap juga varchar. Kita batasi mungkin ya 30. Password mungkin paling banyak itu 20. Nama lengkap mungkin 40. Oke, jangan lupa ID akun di tabel akun itu auto increment, jadi langsung otomatis primary key. Kita save. Oke, di sini kita sudah punya database dengan nama login ya, dengan isi tabelnya itu tabel akun. Nah, pertama-tama yang harus kita buat itu adalah koneksi. Jadi, agar program kita terkoneksi dengan database, kita harus membuat koneksi terlebih dahulu. Oke. Jadi, new file. Langsung simpan saja, Ctrl S. Kasih nama koneksi.php. Oke. Nah, di sini kita buat bahasa PHP untuk pengoneksiannya. Yang pertama itu $server, yaitu localhost, karena servernya itu localhost ya. Terus yang kedua itu username dari servernya itu kalau pakai SAM itu root. Kemudian password dari servernya itu tidak ada ya. Kemudian DB, yaitu nama database-nya. Tadi nama database-nya itu adalah login. Jadi DB ini sesuaikan dengan nama database yang akan kalian koneksikan. Kemudian kita buat query ya. Koneksi SQLi query.
$server, $username, $password. Kemudian kita buat lagi query untuk menyelect ini koneksinya, untuk mencocokkan dengan database-nya. Jadi pilih DB ya, anggap saja kita buat variabel pilih DB. Jadi untuk memilih, jadi kan di sini kan banyak database-nya ya, nama-nama database. Nah, query ini untuk menyelect MySQLi select DB. Jadi biar nggak bingung, biar nggak tertukar gitu. Koneksi, kemudian $DB. Nah, $DB ini memiliki database login. Jadi query ini digunakan untuk menyelect ini database login ini. Oke, sudah. Kemudian kita buat if ya. If $pilih DB, kita kasih echo ya, koneksi berhasil, else koneksi gagal. Sudah. Oke, jadi if ini fungsinya if $pilih DB. Jadi jika database yang diselect ini ada, maka akan munculkan koneksi berhasil. Jika tidak ada, koneksi gagal. Oke, kita coba ya. Localhost form login koneksi .php. Oke, ada yang error ya. Sebentar. Oke, ini salah ya. MySQLi connect. Jadi untuk mengkoneksikan ini. Maaf, saya salah. Nah, oke, jadi koneksi berhasil. Nah, ini MySQLi connect ya, bukan MySQLi query. Jadi saya keinget masih pas MySQL gitu. Oke, ini sudah ya, berarti ini koneksi sudah berhasil ya. Nah, jadi ini sudah tersambung dengan database login. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu, jika sudah terkoneksi dengan database, kita buat form loginnya ya, agar kita bisa login. Jadi buat tampilannya terlebih dahulu. Oke. Kita buat new file, langsung simpan, kasih nama index.php. Oke. HTML5 ya. Form login. Nah, untuk tampilan ini kita koneksikan ya dengan CSS. CSS-nya itu ada di folder asset, kemudian folder CSS, dan ini file bootstrap-nya. Jadi ada di folder asset, kemudian folder CSS, kemudian folder bootstrap. Kita simpan dulu, kita coba ya. Index.php. Oke, masih tidak ada apa-apa ya. Nah, caranya kalau kalian ingin tahu apakah bootstrap ini sudah terkoneksi apa tidak, kalian bisa inspect elemen dengan Ctrl U ya. Nah, Ctrl U di sini, maka akan ke sini, ke source code-nya. Nah, kalian klik ini. Oke, jika muncul seperti ini, berarti link itu terkoneksi dengan bootstrap-nya. Oke, karena di sini hanya membuat tampilan ya, jadi akan saya percepat videonya. Oke, di sini tampilan sudah selesai ya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini.
Nah, untuk tipe password ini masih belum bisa karena JavaScript-nya tidak ada ya. Jadi kita butuh JavaScript extra. Jadi saya sudah menyiapkan JavaScript extra-nya ya. Ini jQuery Slim. Buat kalian yang bingung, kalian bisa download di Google, ada jQuery. Nah, tinggal kita tambahkan di sini. Nah, fungsinya itu apa? Jadi jQuery itu fungsinya itu melakukan sesuatu tanpa mereload page. Jadi seperti show password ini. Oke, jadi kita panggil dulu ya mungkin. Untuk pemanggilan JavaScript itu script. Kalau CSS kan link. Jadi kalau JavaScript itu script. Script langsung src. Source-nya itu ada di mana? Ada di asset. Kemudian folder JS ya kalau JavaScript. Kemudian nama filenya. Nama filenya itu jQuery. Bisa copy ini. .js ya, jangan lupa di akhir itu .javascript. Jadi ini menandakan bahwa ekstensinya itu JavaScript. Oke, kita simpan. Nah, untuk codingnya itu, nah jangan lupa kalau ini kan checkbox. Jadi kita buat kelas ya, namanya show. Jadi ketika kelas ini dipanggil, maka akan melakukan apakah menampilkan password ya atau tidak gitu. Nanti fungsinya kelas show ini akan saya jelaskan. Oke. Jadi kita buat JavaScript-nya dulu ya. Script tipe text atau JavaScript. Oke. Sebentar ya. Jadi saya buat codingnya dulu. Ini lupa. ATTR tipe password. Oke, jadi seperti ini codingannya ya teman-teman. Jadi buat yang bingung itu bisa kalian cari di Google bagaimana codingannya.
Jadi intinya kita buat function itu, jadi ketika show ini class titik ya, class show ini diklik, jadi fungsinya jika terchecklist maka tipenya menjadi text, jika tidak terchecklist maka tipenya akan menjadi password. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, kita coba ya. Sebentar, ini ada yang salah. Oke teman-teman, jadi mohon maaf ya, ada sedikit kendala. Jadi setelah beberapa menit saya cek errornya itu di mana. Jadi ini sudah selesai ya. Jadi ini codingan codingan untuk show passwordnya ya, tetap sama ini. Dan ini sudah bisa. Nah ini, ketika di checklist itu akan menjadi tipe teks, ketika tidak di checklist maka menjadi tipe password itu. Kemudian untuk selanjutnya mungkin buat belum punya akun, daftar di sini. Oke, jadi kita akan membuat form untuk pendaftaran ya, atau bisa dibilang insert into tabel ini agar kita punya akun gitu. Oke, jadi ini sudah saya arahkan ya, labelnya ini belum punya akun, ahref daftar.php, jadi diarahkan ke daftar.php. Jadi kita sekarang buat file baru namanya daftar.php, save daftar.php, kita simpan. Oke, jadi sama saja ya, kita membuat tampilan lagi. Biar tidak lama, saya percepat lagi videonya. Oke, jadi di sini sudah selesai ya buat form untuk pendaftarannya ya. Jadi di sini kurang lebih seperti ini. Nah, ini tetap saya menggunakan Bootstrap 4 ya. Jadi tampilannya lebih bagus itu. Nah, agar ketika mendaftar itu masuk ke sini, kita buat script PHP-nya ya. Nah, jadi kita langsung saja buat di atas ini ya. Jangan lupa ya, include koneksi agar bisa mengkoneksikan dengan database. Jadi kita buat if iset. Jadi fungsinya if iset itu, sebentar, nah, jadi fungsinya if iset itu yang ada di dalam sini, coding yang ada di dalam sini akan berjalan ketika ada ini iset post submit. Jadi ketika menekan submit ya, tersubmit. Nah, ini name-nya submit ya dengan S besar. Jadi ketika mensubmit daftar maka akan melakukan program di sini. Mohon maaf ya banyak suara di sini. Saya merecordnya siang ya. Jadi kita buat username itu untuk menangkap post username, kemudian $password.
MySQL query. Kita buat query-nya. Jangan lupa $koneksi ya. Kemudian insert into nama tabelnya. Nama tabel yang tadi kita buat di database itu namanya tbl akun ya. Insert into tbl akun. Value-nya langsung yang pertama itu kan kolom ID, jadi tidak bisa diisi, terisi otomatis karena auto increment. Kemudian $username ya, kemudian $password dan $nama. Jadi semua nama $ di sini yang di post ini sama dengan nama formnya ini, name ini ya, agar sama. Nah, oke, kemudian kita buat script. Buat menampilkan ketika sukses ya. Ketika sukses menyimpan data ini ya. JavaScript, kita buat alert. Anda berhasil mendaftar. Kemudian jangan lupa window location href. Ini mau diarahkan ke mana ketika sudah memunculkan script ini. Jadi kita arahkan ke index.php ya. Oke, kita simpan. Jadi seperti ini. Oke, kita coba dulu ya. Kita reload. Oke, ini ada yang error. Daftar PHP line 9. Oh, jadi ini kurang titik komanya. Oke, sebentar, ini masih ada yang salah ya. Ini kurang titik komanya. Nah, supaya tidak muncul koneksi berhasil seperti ini ya, kita rubah saja, kita kali saja. Kalau ini koneksinya berhasil, kita kosongin saja. Nah, gitu. Oke. Jadi koneksi berhasil, terkoneksi dengan database, tapi tidak munculkan apa-apa gitu, biar tidak mengganggu ya tulisan koneksi berhasil ini. Oke, jadi kita coba dulu untuk insert ya. Oke, kita buat username admin, passwordnya kita kasih admin juga, nama lengkapnya pakai nama saya ya, mungkin ya, Eki Darmawan. Oke, daftar. Oke, Anda berhasil mendaftar. Nah, langsung lari ke index karena window href location-nya itu di set ke index. Kita cek di database apakah sudah masuk atau enggak. Kita reload. Nah, ini sudah ada. ID akunnya itu 1, username-nya admin, passwordnya admin, nama lengkapnya admin. Oke, mungkin karena terlalu panjang ya, jadi kita buat 2 video ya. Untuk next selanjutnya itu video lanjutan dari video ini.